Shalom saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Sesaat lagi kita akan memasuki Minggu Prapaskah, dan pada tanggal 17 Februari mendatang kita akan mengadakan ibadah perayaan Hari Raya Rabu Abu. Nah, saudaraku, di dalam perayaan Hari Raya Rabu Abu ini kita memerlukan alat untuk menjadi simbol kita, yaitu abu yang akan diterahkan di kening kita sebagai tanda pertobatan. Saudara-saudara tentu masih ingat setahun yang lalu ketika kita merayakan apa yang disebut dengan Hari Raya Minggu Palmarum, yang setiap kali kita merayakannya dan memasuki ibadah dengan menaikkan pujian dan hormat serta teriakan Hosiana, Hosiana, Hosiana. Nah, saudaraku, pada Minggu Palmarum itu kita memakai daun palma. Dan dalam tradisi gereja, daun palma ini kemudian akan dibawa pulang oleh umat dan lalu ditaruh pada satu tempat tertentu yang dapat diletakkan di sela-sela salib atau lilin, yang akan dibiarkan selama 1 tahun penuh sebagai lambang bahwa dari daun palma yang segar ini lama-kelamaan akan berubah menjadi layu seperti yang sekarang ini. Ini adalah lambang dari kehidupan kita yang penuh dengan kefanaan. Kehidupan kita yang penuh dengan ketidakberdayaan. Nah, tradisi gereja itu kemudian kita rayakan di dalam gereja kita dengan Minggu Palma, dan kemudian daun palma yang sudah kita bawa dan kita taruh di rumah selama 1 tahun itu akan kita bawa lagi ke gereja pada minggu terdekat untuk diserahkan pada gereja, untuk kemudian daun palma ini akan diolah untuk menjadi abu. Nah, bagaimanakah cara kita mempergunakannya? Nah, saudara-saudara, bagi saudara yang pada Hari Raya Rabu Abu mendatang, karena situasi dan kondisi kita saat ini yang tidak memungkinkan untuk bisa hadir ke gereja, tapi saudara ingin mengikutinya bersama-sama di rumah, maka kami akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat abu yang akan kita terahkan pada perayaan Hari Raya Rabu Abu tersebut. Nah, ada beberapa hal yang dapat saya bagikan bagi saudara. Ini adalah sebuah peraga saja, nanti saudara akan bisa lakukan di rumah. Daun palma yang sudah menjadi kering, kita ambil yang seperti ini, saudaraku. Atau jika memang saudara merasa bahwa, oh, saya nggak punya daun palma kering, bagaimana caranya? Daun palma ini bisa saudara jemur kalau memang kondisi udara memungkinkan, tapi kalau tidak apa-apa. Dalam kondisi yang basah seperti ini, saudara dapat kemudian mengambil bagiannya dan memasukkannya ke dalam wajan ini, dan jangan ikut batangnya, karena batangnya ini nanti akan sangat sulit untuk dilepaskan jika nanti kita akan buat dan saring agar menjadi abu yang baik. Nah, demikian saudaraku, kita asumsikan seperti itu. Dan yang tadi saya sudah siapkan yang kering ini, kita akan masukkan ke dalam langa ini. Dipotong kecil-kecil saja agar tidak nanti terlalu banyak yang ada di dalamnya dan cukup susah. Nah, lalu kemudian setelah dituangkan di sini, setelah dituang semua di sini, saudara bisa menyalakan kompornya dan membiarkan sampai kondisi nantinya akan mengering. Ya, saudara ya. Kemudian nanti ditaruh di sini dan biarkan dalam kondisi yang nantinya akan mengering. Nah, saudara-saudara, ketika sudah dimasukkan ke dalam wajan ini dan biarkan sekian lama untuk menjadi kering sekali. Dan ketika kemudian sudah menjadi kering, ya, nanti saudara bisa kemudian memindahkan ke salah satu tempat bejana atau wajan yang lain, dan kemudian dapat Anda tumbuk. Saudara, karena ini adalah sebuah tutorial, jadi saya tidak akan mungkin menunggu sampai begitu lamanya agar bisa mengering. Lalu kemudian setelah nanti ini semua kering, saudara bisa mengangkat kembali dan kemudian menaruhnya di salah satu tempat
Untuk kemudian saudara akan tumbuk halus. Ditumbuk halus dan jangan pakai dengan air. Tumbuk halus, setelah semuanya tertumbuk halus sedemikian rupa saudaraku, dan saya mengasumsikannya seperti ini, kami sudah siapkan. Dan bagi saudara-saudara yang tinggal di seputaran wilayah Kalisari, Cijantung, dan saudara ingin mengikuti Hari Raya Rabu Abu di rumah, saudara minta kepada gereja, sekretariat gereja maupun juga sekretaris Majelis Jemaat Bapak IBJ Purba. Nanti kami akan tayangkan nomor teleponnya di bawah ini, untuk saudara bisa mendapatkan abu yang akan kami kasih dalam bentuk satu saset dalam bentuk plastik. Ya, nah kalau sudah menjadi abu seperti ini saudaraku, menjadi abu seperti ini, untuk satu keluarga cukup 1 sendok saja, ya. Kemudian setelah 1 sendok ini terkumpul sedemikian rupa, saudara tinggal mencampurkannya dengan minyak zaitun atau olive oil. Dibuat sedemikian rupa. Nah, setelah jadi saudaraku, nah kemudian bisa dibuat seperti ini. Dicampurkan minyak zaitun atau olive oilnya secukupnya, agar tidak pula nanti terlalu encer, ya, tetapi juga tidak terlalu kesat nantinya. Nah, setelah terkumpul seperti ini, jika masih kurang dirasa agak terlalu, ya, bisa ditambahkan dengan minyak zaitun atau olive oil. Dan kira-kira seperti ini posisinya, kondisinya, teksturnya lembut, dan dipastikan setelah tadi ditumbuk, disaring agar tidak ada sesuatu yang ketika diterahkan nanti agak sedikit melukai dahi saudara. Bisa saja masih ada sisa-sisa yang agak sedikit besar seperti batang-batangnya ini yang harus hilang nantinya. Nah saudara, dengan kondisi yang seperti inilah, maka nanti setiap kepala keluarga akan menerahkan masing-masing. Kepala keluarga menerah untuk dirinya, ibu menerah untuk dirinya, anak bisa menerah untuk dirinya. Jika masih bayi, bisa orang tua yang menerahkan pada anaknya. Saudara, apakah ini sesuatu melanggar peraturan gereja jika anak-anak ikut serta? Tidak. Ini adalah simbol tentang pertobatan. Ini adalah simbol tentang kefanaan kita. Ini adalah simbol tentang ketidakberdayaan kita. Seperti daun yang tadinya masih segar dan lama-kelamaan menjadi layu dan kering. Itu menggambarkan tentang kehidupan kita manusia dan melambangkan ketidakberdayaan kita. Dan kita menerahkan di dahi kita sebagai lambang pertobatan. Saudara bisa menerahkan dengan gambar salib, melambangkan tentang penderitaan Kristus yang mati di atas kayu salib. Nah, itu sedikit tutorial yang dapat kami sampaikan bagi saudara, yang dapat menolong saudara nantinya untuk bisa mengikuti dan merayakan Hari Raya Rabu Abu ini. Nah, saudara, itulah sedikit tutorial dari kami, dan juga selamat memasuki minggu-minggu sengsara, sampai nanti pada waktu Paskah kita merayakan kemenangan Tuhan yang mengalahkan dosa, mengalahkan maut, dan memberikan hidup bagi saudara dan saya. Tuhan memberkati kita semuanya, dan selamat merayakan masa Prapaskah. Amin.